Shalom saudara-saudara dimanapun engkau berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga memenuhi hati kita semua. Saudara sekalian, hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Musa. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 12. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Saudara, dari teks ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kematian Musa, seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang disertai Tuhan dengan kuasa dan mujizat Tuhan, seorang pemimpin yang berhati lembut, penuh pengampunan, telah meninggal dunia. Sementara perjalanan masuk ke tanah perjanjian masih sangat panjang. Perjuangan demi perjuangan masih harus dilanjutkan. Sementara sang pemimpin telah tiada. Nah, saudara-saudara, hal ini jelas tidaklah mudah bagi orang yang akan menggantikan Musa. Itulah sebabnya saudara, bahwa umat Tuhan berduka cita selama 30 hari lamanya sebagai tanda cinta mereka kepada pemimpin mereka. Mereka telah sangat kehilangan sosok Musa yang telah memimpin mereka selama ini. Dalam situasi seperti ini, tentu saudara, berbagai pertanyaan muncul dalam diri setiap pengikutnya. Siapakah yang akan melanjutkan dan memimpin perjuangan kita? Apakah pemimpin kita yang akan menggantikan Musa nanti akan selevel dengan Musa? Saudara-saudara, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan tanpa pengganti di hati umat Tuhan, ternyata saudara, jauh-jauh hari Musa sudah mempersiapkan seseorang yang akan menggantikannya, yaitu Yosua. Levelnya tidak kalah dengan Musa. Ayat 9 berbunyi, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mari saudara perhatikan juga dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setelah Musa meninggal, ada Yosua yang menggantikannya. Levelnya tidak kalah dengan Musa, sang mentor. Saya yakin saudara, Yosua tidak muncul secara mendadak menggantikan Musa. Tetapi Musa sudah mempersiapkan Yosua jauh-jauh hari. Sehingga ketika harinya tiba, yaitu pada waktu Musa meninggal, maka Yosua langsung menggantikan Musa. Mari kita perhatikan bagaimana Musa melatih, membimbing, dan memuridkan Yosua sehingga Yosua menjadi penggantinya. Yang pertama adalah Yosua lahir di bawah perbudakan di Mesir dari suku Efraim. Bilangan 13 ayat 8. Pada awalnya saudara, ia bernama Hosea. Namun Musa memberikan nama baru kepadanya menjadi Yosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Kelihatannya saudara, Musa
telah melihat potensi dalam diri Yosua. Itulah sebabnya ia memberikan nama baru kepadanya. Yang kedua, Yosua menyaksikan bagaimana Musa memimpin umat, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana umat Allah menyeberangi laut Teberau, dan mujizat-mujizat Tuhan lainnya. Yang ketiga, Musa mempercayakan Yosua untuk memimpin pasukan melawan orang-orang Amalek, sementara ia mendukung dari jauh. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Ayat 9 berbunyi demikian. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Musa adalah pemimpin, tapi urusan perang dia percayakan kepada Yosua. Dia sedang melatih, dia sedang mempercayakan satu tugas kepada Yosua yang nantinya Yosua di masa depan akan melakukannya. Yang keempat, Musa membawa Yosua naik ke atas Gunung Sinai atas perintah Tuhan. Sebenarnya saudara, Tuhan hanya meminta Musa untuk naik, tetapi Musa justru membawa Yosua. Keluaran 24 ayat 13, Keluaran 33 ayat 11. Yosua mendapatkan keistimewaan tersebut. Ia diajak untuk berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Saya yakin saudara Musa sedang mempersiapkan Yosua. Dan di masa depan Musa percaya bahwa orang ini akan menggantikannya. Yang kelima, saudara, Musa memberikan tugas kepada 12 pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan. Di antara 12 orang ini, salah satunya bernama Yosua. Dan Yosua bersama Kaleblah yang sangat optimis setelah pulang dari penyelidikan di tanah Kanaan. Ini tugas yang serius dan Musa mempercayakan tugas ini kepada Yosua. Musa sedang mempersiapkan calon pemimpin masa depan untuk menggantikannya, dan itu adalah Yosua. Yang keenam, ketika saatnya akan tiba dan telah tiba bagi Yosua, maka Tuhan secara langsung memerintahkan Musa untuk memberikan semangat, mendukung, dan memberikan Yosua, meresmikan Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa. Ulangan pasal 1 ayat 38, pasal 3 ayat 28, Ulangan pasal 31. Maka saudara, dari Musa kita belajar bahwa Musa adalah pemimpin yang mengembangkan orang lain. Musa adalah pemimpin yang mempersiapkan masa depan, mempersiapkan pemimpin masa depan untuk menggantikan orang lain. Musa bukan pemimpin yang takut posisinya digantikan oleh bawahannya dan bawahannya menjadi lebih hebat dari dirinya. Ia justru mempersiapkan pemimpin hebat untuk menggantikannya di masa depan, karena Musa sadar bahwa misi dari Tuhan masih banyak yang belum diselesaikan. Ketika Musa meninggal, sudah ada penggantinya. Umat Tuhan tidak bingung karena ketiadaan pemimpin. Pekerjaan Tuhan tetap bisa diteruskan dan tidak terganggu. Karena apa? Karena Musa telah mempersiapkan pemimpin untuk menggantikannya dan levelnya tidak kalah dari dirinya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Musa tahu pekerjaan Tuhan harus diteruskan, dan dia tidak mungkin selamanya akan memimpin sebagai pemimpin yang akan membawa umat dalam memasuki tanah perjanjian, tetapi dia sudah mempersiapkannya. Itulah sebabnya ketika dia sudah dipanggil Tuhan, sudah siap orang untuk menggantikannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, harus jujur kita akui bahwa pada zaman sekarang ada banyak posisi kepemimpinan yang tidak mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya.
Dan ketika pemimpin yang senior meninggalkan posisinya, maka tidak ada pengganti. Mengapa tidak ada pengganti? Karena tidak dipersiapkan sejak awal, atau tidak mau dipersiapkan, atau tidak ada yang selevel dengan pemimpin senior. Akhirnya saudara yang sudah tidak bisa memimpin tetap berharap bahwa dia bisa duduk di sana, sementara ia sudah tidak efektif lagi yang menjadi pemimpin. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa banyak pemimpin tidak mempersiapkan orang lain untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan menggantikannya? Ada seorang dosen saya yang mengajar pastoral leadership. Dia pernah mengatakan bahwa ada penyebab-penyebab atau motivasi tersembunyi mengapa seorang pemimpin tidak mau atau bahkan khawatir memaksimalkan orang lain, yaitu rasa tidak aman dari sang pemimpin itu sendiri, keengganan yang timbul karena kegagalan atau pengalaman pahit masa lalu, kurangnya rasa percaya terhadap orang lain, dan terlalu menikmati atau memiliki obsesi pekerjaan yang dikerjakannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada seorang penulis buku bernama Anthony de Souza. Dia menyebutkan bahwa ada 5 alasan mengapa seorang pemimpin tidak memberdayakan atau tidak mempersiapkan orang lain yang akan nantinya menggantikannya sebagai pemimpin. Yang pertama adalah karena mereka berkata, saya akan kehilangan kendali. Ketika saya memberikan kepercayaan kepada orang lain, maka saya akan kehilangan kendali. Yang kedua, alasan kedua mengapa pemimpin tidak mempersiapkan adalah orang-orang saya tidak layak untuk bertindak sendiri atau mengambil keputusan. Pemimpin ini tidak yakin bahwa orang-orangnya cukup terlatih dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam lingkup kerja mereka. Masalah di sini tentu bukan orang lain yang tidak layak, tetapi ada masalah dengan pandangan sang pemimpin tentang orang lain. Pemimpin ini tidak melihat orang lain sebagai rekan kerja atau aset, tetapi lebih kepada saingan, sehingga ia takut mempercayakan mereka tanggung jawab kepemimpinan. Dan John Maxwell pernah mengatakan, kerap kali pemimpin secara salah berkeyakinan bahwa mereka harus bersaing dengan orang-orang yang dekat dengan mereka dan bukannya bekerja sama dengan mereka. Pemimpin besar mempunyai pendirian yang berbeda. Yang ketiga, mengapa orang tidak mempersiapkan pemimpin? De Souza mengatakan mereka, yaitu bawahan saya, tidak mempunyai gambaran besar. Artinya saudara, alasan ini menyingkap bahwa sebagai pemimpin Anda adalah komunikator yang tidak efektif atau mungkin juga tidak memiliki visi sama sekali. Yang keempat adalah mereka, yaitu bawahan saya, tidak siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima adalah pada batas tertentu saya tidak bisa mempercayai mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, John Maxwell mengatakan bahwa ada 3 hal yang menghambat pemimpin mengembangkan orang lain, yaitu yang pertama, keinginan untuk keamanan pekerjaan. Yang kedua, penolakan untuk berbuah. Yang ketiga, kurangnya harga diri. Perasaan tidak aman merupakan masalah utama seorang pemimpin tidak berani melakukan pemberdayaan terhadap orang-orang yang digembalakannya. Pemimpin rohani seperti ini lebih memikirkan dirinya sendiri daripada visi yang Allah percayakan kepadanya. Wajar-wajar saja saudara jika di dalam diri seorang pemimpin muncul perasaan tidak aman atau takut kehilangan posisi dan pengaruh. Itu berarti manusiawi. Tetapi saudara, seorang pemimpin yang mengerti bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani, dan tugas seorang pemimpin rohani adalah memperlengkapi atau mempersiapkan orang-orang untuk masa depan, maka sudah semestinya pemimpin rohani melakukan pemberdayaan dan pengembangan orang-orang
untuk menggenapi rencana Allah di masa depan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesediaan memberdayakan merupakan satu sikap spiritual. Orang yang bersedia memberdayakan orang lain, menyatakan di depan banyak orang bahwa ia mempercayakan semua proses pelayanannya kepada Tuhan dan orang-orang yang ia letakkan di sekitarnya. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat dari segalanya. Ia hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya, seperti seorang petani yang menabur dan di malam hari ia tidur, benih yang ditaburkan bertumbuh, dan bagaimana hal itu terjadi ia tidak tahu. Perasaan tidak aman untuk memberdayakan orang lain pada akhirnya akan memunculkan masalah baru, yaitu konflik dan kemunduran dalam satu organisasi, bahkan kehilangan orang-orang yang potensial. John Maxwell mengatakan, saat seorang pemimpin tidak dapat atau tidak mau memberdayakan orang lain, ia menciptakan hambatan-hambatan dalam organisasi yang tidak dapat ditaklukkan para pengikut. Dan jika hambatan-hambatan itu berlangsung cukup lama, maka orang-orang akan menyerah dan berhenti berusaha, dan mereka akan pergi ke organisasi lain di mana mereka dapat memaksimalkan potensi mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Musa adalah pemimpin yang mengembangkan, memberdayakan, mempersiapkan orang lain untuk menggantikannya. Karena Musa hidup di dalam visi Tuhan, dia mempersiapkan pemimpin lain yang akan menggantikannya untuk melanjutkan misi dari Tuhan. Dia tahu, saudara, dia sudah tahu dia bisa tua, dia bisa mati, dan setelah dia mati, dia tidak ingin ada kekosongan dalam kepemimpinan. Itulah sebabnya Musa jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Yosua untuk menggantikannya. Saudara-saudara, semoga kita menjadi pemimpin yang mempersiapkan orang lain untuk menggantikan kita. Dan semoga kita belajar dari kualitas kepemimpinan Musa. Musa adalah pemimpin besar dan pemimpin yang memberdayakan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami belajar dari salah satu kualitas kepemimpinan Musa, yaitu mempersiapkan Yosua untuk menggantikannya. Tuhan, biarlah kami semua boleh belajar dari kepemimpinan Musa, agar kami yang dipercayakan posisi sebagai pemimpin, kami pun boleh belajar mengembangkan, memberdayakan, memaksimalkan, mempersiapkan orang lain sebagai pemimpin masa depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu Tuhan beserta, melingkupi, memenuhi hati, pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.